warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat ura. Edisi siaran langsung bertempat di kampus 1 Taklim Makrifat Gresik Balung Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah teori ilmiah metodologi waris, sistem mutlak dan teknik adaptasi adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Banyaknya aliran ilmu, ragamnya yang mengatasnamakan klinik, kebatinan, spiritual, kejawen, tarekat, hakikat, makrifat, apa macam-macam itu ya. Kalau ada yang nanya, mana di antara seluruh ilmu itu yang benar, yang mutlak, yang ada garansinya? Karena yang dicarikan yang itu. Mohon maaf ya, banyaknya ilmu itu belum tentu semua sampai loh ya. Karena kita ngomongin sistem, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang benar, ada yang salah, ada yang sampai, ada yang sesat, ada yang asli, ada yang palsu, betul ya? Itu hukum. Kalau semua asli ya nggak jalan dunia ini. Nah, kita nggak ngomongin dimensi rendah ya, yang ngomongin banyak jalan menuju Roma dan sebagainya. Kalau teorinya ada yang sampai, berarti ada yang sesat, atau nggak sampai ya. Jadi begini ya, jika tujuannya di sini, kalau nggak sampai ataupun sesat, tetap berarti hitungannya sesat kan gitu ya. Sementara varian ilmu kan sekarang banyak. Ada yang, sekali lagi ya, ada yang kejawen, kebatinan, spiritual, tarekat, rohani, hakikat, makrifat, hening dan sebagainya. Kalau ada pertanyaan, yang mana itu yang menjaminmu? Nah ini tutup poin aja ya, betul ya, nggak usah berdetail yang ini sederhana saja, pegang kuncinya dulu. Mana yang menjamin kita bisa sampai pada Tuhan, kan gitu. Karena apa? Kalau teori, semuanya punya teori masing-masing, betul nggak? Oh tuannya kotak, oh tuannya hijau, oh tuannya merah, tuannya lancip, tuannya segitiga, macam-macam, nggak akan ada selesainya. Nah, sederhana tadi sesuai judul, teori yang ilmiah, metodologi yang waris, sistem yang mutlak, dan teknik adaptasi yang super tinggi. Itulah baru kita dijamin, digaransi bahwa kita akan tersistemik ma'rifatullah. Dari awalnya saja, jika teorinya nggak ilmiah, apalagi yang kedepannya. Teori ini harus ilmiah. Kan banyak itu malah yang apa, teorinya aura-auran dan sebagainya. Maka apalagi dipraktekannya mana bisa malah. Teori yang bisa dipraktekkan itu hanya teori yang ilmiah. Karena apa? Praktekmu di zaman ini, teorimu di zaman mana? Di zaman Nabi, betul nggak? Ayo, teorinya Quran itu tahun berapa itu? 1500 tahun yang lalu. Lah praktekmu di zaman berapa ini? Di zaman sekarang. Lah kalau nggak ilmiah, nggak nyambung. Jelas ya? Kalau teorimu tuh nggak ilmiah, maka akan ada hanya teori tok saja, berhenti di situ. Tuhan tuh begini-begini, laisa kamitslihi syai'un. Yang bisa mirat itu cuma Nabi Muhammad, itu mujizat. Kemudian apa macam-macam itu, syahadat yang nggak usah menyaksikan wujud Allah ya, sudah gitu, teori dogma aja. Salat subuh 2 rakaat, salat asar itu 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, di situ teori. Maka teori ilmiah, karena apa? Ilmiah itu
akan dipertanggungjawabkan di seluruh zaman, seluruh dimensi, seluruh aliran kepercayaan golongan, semuanya pasti bisa menerima. Makanya disebut ilmiah. Yang Nabi saja itu zaman 1500-an yang lalu loh nyampaikan ilmion loh, apalagi zaman ini. Logikanya kan gitu. Dulu zaman 1500-an yang lalu sudah populer gak ilmiah itu? Belum. Zamannya masih sepur lempung, betul gak? Itu zaman dulu Nabi bilang ilmion wa amalion, apalagi sekarang. Lah kalau pikiranmu zaman di zaman ini ya, kondisi zaman ini, kemudian kamu hanya beragama, hanya tekstual dogma, ya nggak akan nyambung. Nggak akan nyambung. Zamanmu zaman sekarang, Rasulmu zaman 1500 tahun yang lalu, mana nyambung? Maka betul nggak di dalam Quran atau bahasa 128 mesti ketemu dengan Rasulum min anfusikum loh, itu baru logis. Jadi Rasulullah itu, yang Rasulullah Muhammad adanya memang di zaman 1500 tahun yang lalu, tapi Rasulullah min anfusikum itu ada di setiap zaman. Apa sih artinya Rasulullah min anfusikum? Seorang utusan di antara kamu di kaummu sendiri loh. Zaman ini bukan zaman lalu atau bukan zaman depan, bukan. Nah, itulah kenapa agama mesti diterangkan secara ilmiah, karena bisa diterima semua sudut pandang. Lah kalau agama versimu aja, golonganmu saja, itu namanya keyakinan, kepercayaan. Begitu keyakinan di cross check dengan keyakinan orang lain, sudah berbenturan. Nah, kayak misalnya gini, ada bunyi ya begini ya, ada bunyi keresek-keresek di sini, saya nggak lihat. Ada bilang itu tokek bang, ada bilang itu tikus bang, sama saya nggak lihat. Keresek-keresek itu belalang bang. Semuanya itu hanyalah keyakinan dan kepercayaan. Mestinya apa? Kau buka, oh kecoa, gitu loh. Keyakinan kepercayaan itu relatif sekali, maka mesti kau amalionkan, kau buktikan itu. Lah teori yang menjelaskan seluruhnya itu mesti harus ilmiah. Kalau nggak ilmiah nggak nyambung, nggak akan bisa dibuktikan. Nah, sedangkan pembuktian itu kebenaran paling tinggi ya. Nah, apa sih pembuktian? Pembuktian bukan cuma cerita, bukan cuma melihat. Ilmu cerita namanya ilmu yakin, ilmu melihat namanya ainul yakin. Yang diterima apa? Hakul yakin, mengalami semua sendiri dengan pengalaman empirismu loh. Lah gitu tuh. Lah kalau kamu sudah ngalami, saya bilang ini kopi pahit apa manis? Apa asin? Kan nggak tahu, betul nggak? Baru saya minum, agak manis ya, ada pahitnya loh. Lah gitu loh. Maka kebenaran yang mana yang absolut? Yang aku alami sendiri, betul nggak? Loh, bukan katanya orang. Loh, semua orang kan sekarang kebenaran kan katanya Nabi Muhammad, katanya Imam Syafi'i, Imam Hambali, katanya lagi katanya. Loh, kapan katamu sendiri? Kayak gini loh, kopi ini asin apa manis apa pahit? Kan nggak tahu, betul nggak? Kau kira ini manis, kau kira ini asin dan sebagainya. Gini kan loh, enak ya, ya ada manisnya, ada pahitnya. Nah gitu loh. Makanya kata Nabi, bener gak ini? Ilmu yakin tertolak, ainul yakin loh, jelas loh. Lah kapan agama itu katamu sendiri yang melewati proses hakul yakin, pengalaman empiris. Mi'raj, kau harus buktikan ya itu? Harus kau alami. Ketemu guru rohani harus gak itu? Harus. Wasilah ya? Harus. Kemudian tarekat harus gak itu? Bayat gak itu? Nyebrang siratal mustaqim harus gak itu? Harus. Mendapatkan kitab qadim harus gak itu? Harus. Ketemu Tuhan harus gak itu? Ketemu Rasulullah harus gak itu? Lah gitu loh. Lah bekalmu mana? Hanya katanya aja loh.
Makanya teori yang ilmiah, kemudian lanjutannya adalah metodologi yang waris. Kalau nggak waris nggak nyambung. Nabi aja bilang ulama waris loh, ulama diwarisi. Lah gampang toh. Di manakah Rasul zaman ini? Berarti yang ada di jajaran estafet yang diwarisi oleh estafet Rasulullah Muhammad. Pindah-pindah wadah isinya lah gampang toh. Nggak disebut Rasul tapi tetap berlaku Rasulun min anfusikum. Makanya ya, mohon maaf sekali harus kami sampaikan ilmiah supaya apa? Akalmu kebuka. Di antara banyak mursyid pasti ada yang waris, betul nggak? Dan ada banyak yang amanah, juga banyak yang KW, juga ada yang palsu, lah gitu loh. Bantahan sakarepmu secara teori kau pasti bisa menerima itu. Ya iya Kak. Tinggal kau pelajari mana yang waris, mana yang amanah, mana yang KW, mana yang palsu, kan gitu. Secara teori generalnya, gak bisa kau bantah ini, betul apa enggak ini? Kalau ada yang asli pasti ada yang palsu. Loh. Karena hukum sistem itu bukan satu kutub, tapi minimal dua kutub yang saling bertolak belakang. Itu namanya sistem. Ada benar, ada salah, ada siang, ada malam. Lihat di Quran saja diciptakan berpasang-pasangan, ya apa enggak? Loh ini Quran kok. Bantahan sakarepmu. Nah teorinya harus ilmiah, baru kemudian bisa peluang kalau nanti akan amaliyun. Al aslamu ilmiun baru wa amaliyun. Itu teorinya. Lanjut ke metodologinya. Tadi yang saya sampaikan adalah waris. Setelah itu ada sistemiknya, yaitu praktek daripada apa yang kau dapatkan dari teori ilmiah, yang didapatkan dari baiat, metodologi, yaitu rukun syarat dan tekniknya. Kan diajari tekniknya dan rukun syaratnya. Ibarat kau mau ke Jakarta, kau sudah dikasih motor misalkan ya, dikasih bensin, dikasih tahu jalannya, mapnya sudah tahu, kemudian semua dikasih tahu, tinggal praktek, betul nggak? Nah metodologi itunya tadi syarat, rukunnya dan tekniknya. Apa? Kau naik apa? Naik motor, dikasih motor, dikasih tahu map, dikasih tahu bahan bakar, dikasih bahan bakarnya, caranya pun dikasih tahu, betul nggak? Itu namanya metodologi. Lah kalau metodologimu nggak waris, maka jalurmu bentang, betul nggak? Ya kan nih? Kalau jalurmu nggak waris, jangan sampai double pun nggak akan sampai. Karena apa? Kalau nggak waris berarti nggak jalur ke tujuan awalnya. Lah kamu niatnya kepada Tuhan, tapi yang ngasih jalur itu setan, kira bagaimana kira-kira? Ya mesti kalau nggak sampai ya sesat kan gitu. Karena kalau bukan Tuhan ya setan. Itu tadi metodologi ya. Tak terangkan lagi. Metodologi itu artinya adalah, isinya adalah syarat, rukun dan teknikal ya. Paham ya sekarang ya? Berikutnya praktekkan itu. Motornya mulai di starter ya. Habis diisi bensin, di starter, jalan. Itu namanya sistem. Itu nama ibadah. Ibadah prakteknya di mana? Di akhirat bro, bukan di dunia. Karena apa? Yang bisa berhubungan, connecting, nyambung dengan maha roh adalah roh manusia, bukan akalnya. Maka ibadah itu prakteknya di akhirat, bukan di dunia. Walaupun jasmanimu, stasionermu ada di dunia, tapi gelombangmu yang naik, makanya vertikal. Makanya as-sholatu imaduddin, tiang agama. Kemudian aqimis sholah lidzikri, dirikan ya. Tiang itu tegak, dirikan ini dia tegak loh. Kalau sholatmu tegaknya ini nggak ada, maka jika sholatmu batal, maka seluruhnya batal. Agamamu tumbang, bubuk manis. Gak ada tegaknya, betul nggak? Ya pelan-pelan ya. As-sholatu imaduddin, apa artinya? Sholat itu tiang agama, betul ya? Aqimis sholah lidzikri, dirikan sholat dengan hati yang berzikir loh. Kalau nggak ada tegaknya kamu, istilahnya ibadah cuma bubuk
manis, gak pernah naik kemana-mana, gak bisa mi'raj, gak bisa membuktikan akhirat. Nah kalau akhirat gak bisa tembus, cuman cerita omong kosong, dombos saja, betul gak? Lah adaptasi di hakikat ini adalah ibadah pun belum sampai loh, kayak gitu loh. Kamu sholat, zakat, puasa, haji belum sampai, belum. Baru ketika sampai sini ma'rifatullah, barulah kau mulai beragama loh. Ketika kau sampai awaluddin ma'rifatullah, loh gitu loh. Ketika orang mulai mengenal Allah, maka tentu, nah, mengenal Allah di mana? Di pasar malam apa di ars? Saya tanya. Ya di ars, no, goblok. Karena Allah menyampaikan dirinya adalah Malik Yaumiddin. Kalau kamu dapatkan Allah di pasar malam itu kelas cucuk meo, betul nggak? Itu 100 bisa dapat 5 itu, dapat mangkok bonusan itu kan? Apa dapat mesin cuci? Apa dapat apa itu? Kalau door prize-nya? Kulkas itu. Lah masa cari Tuhan kok sekelas cari apa itu? Apa itu? Kucing garong apa namanya? Ya, semacam itu. Ada door prize-nya, cari dengan senang-senang di pasar malam. Itu Tuhan cap kunyuk, betul nggak? Kalau Tuhannya beneran yang di Malik Yaumiddin, nyebrang ke akhirat, dia di langit akhirat tertinggi. Maka kalau kau nggak bisa masuk akhirat, ya semuanya dusta. Dombos, masuk kowe pinter loh, deleming ceramah agama, dombos. Betul ya? Lah kalau telah sampai, lah sampai itu di mana? Saya tanya, apakah bisa orang sampai Tuhan tapi nggak mirat? Saya tanya. Ya nggak mungkin no, Tuhan di lapis akhirat tertinggi. Kalau nggak bisa mirat, dombos, nggak mungkin ada makrifat. Makrifat cuma ini tok. Aku makrifat, aku ini dari Tuhan. Alah, goblok. Jin Randu pun kau bilang malaikat Jibril, betul nggak? Kuntilanak kau bilang Bunda Maria. Alamak, kau nggak ada parameter barometer, nggak tahu sama sekali. Nah jadi makrifat itu logikanya masuk lewat akhirat, betul nggak? Dan telah menaiki lapisan langit-langit akhirat, betul ya? Dan itu pasti telah mengalami mi'raj, dibuktikan, betul nggak? Gampang tak? Sampai sini baru awaluddin makrifat, baru mulai dia beragama, baru mulai. Lanjutannya apa? Beserta dengan Tuhan. Apa itu? Takwa. Makanya takwa itu kondisinya berkekalan dengan Allahu Subhanahu wa ta'ala. Loh lah gampang toh. Dia menjadi manusia celupanku, subhanallah loh. Loh gampang. Lah kalau ada orang cuman dombos, cuman cerita kamu apa noblok, iya? Ceritamu apakan? Bisa dengan ceritakan nembus akhirat. Ada. Jadi tadi ya teorinya harus ilmiah ya, dan harus ketemu metodologi yang waris. Kalau nggak waris jalanmu bengkok, betul nggak? Kenapa sih waris? Jalan yang sampai kepadanya adalah jalan yang turun daripadanya, betul nggak? Yang sampai inilah yang harus ada datang dari dia juga, betul nggak? Loh, kalau nggak datang dari Tuhan nggak mungkin bisa kembali kepada Tuhan. Loh, gampang toh. Karena Tuhan dimensinya beda dengan dirimu, kau relatif, Tuhan yang mutlak. Lah kalau kau relatif nggak beserta dengan unsur Tuhan yang mutlak, mana bisa sampai kepada yang mutlak? Kalau kau nggak dibayar unsur mutlak, mana bisa pulang? Loh, ya gampang toh. Ini pelajaran anak SMP matematika, betul nggak? X ya relatif, sampai kapan lu dobol nggak akan sampai pada mutlak loh. Sampai kapan lu domble loh. Kamu hidup di dunia 100 juta tahun pun nggak akan pernah bisa pulang rohmu. Nah, setelah teori yang ilmiah, metodologi yang waris, kemudian sistem yang mutlak, yaitu wirid sendiri, wirid jamaah, suluk dan bakti. Nah, bakti itu macam, ada pengabdian, pengorbanan, kemudian kepedulian dengan urusan-urusan visi misi gurunya, ya itu nanti. Dan diantara tiga ini diikat dengan adaptasi dengan disiplin yang super tinggi. Ya sudah, itu on garantie, betul nggak itu? On garantie. Kita nggak bahas lagi kejawen, kebatinan, spiritual, kepercayaan, tarekat, tetek bengek, tap taek, ya kan? Bagaimana itu? Yang ada adalah 4 tadi: teori ilmiah,
metodologi yang waris, sistem yang mutlak, dan adaptasi yang super tinggi. Gak taek-taekan harus mesti kena. Betul nggak? Pakai merek perlu nggak merek? Perlu nggak? Apa ya? Karakter aliran kepercayaan apa? Perlu nggak? Nggak perlu. Los. Orang Hindu nyampe sini sama Tuhan, betul nggak? Orang Buddha, Yahudi, Islam, lo ngono lo bro. Wes gak ono embel-embel Islam Yahudi iku lo merek ya apa kan? Tadi itu apa kata Nabi? Awaluddin makrifat. Kalau belum makrifat belum beragama. Nah, kalau syariat agama itu syariat merek. Itu versinya masing-masing. Itu nggak ada nanti di hadapan Tuhan. Namanya kriteria akal cuma di alam akal, betul nggak? Itu dunia. Nah kalau di akhir masih pakai ilmu dunia nggak? Jong nggak taek ini nggak? Akhirat pakai, kalau akhirat di akhirat mesti pakai apa, ditanyain nggak kita pakai apa, kopi apa enggak kalau di akhirat? Oh bukan lagi badan ini mau bagaimana, betul nggak? Ditanya kamu agamanya apa nggak ada. Ditanya adalah man rabbuka man nabiyuka, betul nggak? Berarti ini hanya tentang pengetahuanmu ya, kedekatanmu dengan Allah dan Rasul. Ya apa enggak? Entah itu Rasul Muhammad, Rasul Isa, Rasul Musa, Rasul Nuh, Rasul Ibrahim, sudah bodoh amat, betul nggak? Dan sekarang kan masing-masing golongan punya golongan paling benar, agamaku paling benar, mazhabku paling benar, cocok. Kau nggak teli cuman bahas cuman masalah dunia tok, betul nggak? Terangkan kalau kau bisa menembus akhirat itu, detailkan kalau yang ilmiah, enggak ada bro. Jadi nggak bisa dipungkiri ya, yang on garanti adalah 4 tadi ya: teori yang ilmiah, metodologi yang waris, sistem yang mutlak, dan adaptasi super tinggi. Kerjakan saja, lama-lama kau akan sampai, nggak usah dipikir, betul nggak? Gak perlu dipikir. Kalau ketemu lewat jalannya, sementara tujuanmu ada di ujung jalan itu. Contoh begini, kalau kau telah ketemu guru sejati, guru roh, guru kudus, guru Buddha, guru Atman, guru Rasulullah, guru mursyid, pegangan saja. Diproses di tempat ujung-ujungnya, ibarat kau naik gerbong, dan gerbong itu terikat dengan lokomotif. Lokomotifnya sampai tujuan, kau pun ikut sampai. Tepuk tangan. Segampang-gampang itu kok. Terus gak bahas merek bro, betul nggak? Gak taek-taekan ini gak jancuk-jancukan ngono lho bro. Ojo gatel ini teman-teman saja. Oke ya, yang pinter ya, otaknya dipakai sedikit ya. Minimal harus lebih tinggi daripada otak udang ya. Ngono bro. Ya, karena apa? Ini masa depanmu, ini tentang rohmu, bukan tentang bahasa cocok-cocokan niku. Kita nggak pernah bahas teori yang jelimet sih gak jelas iku. Lembar iku kotak, lembar iku segitiga, lembar iku lonjong. Saat karep cocok-cocokan. Kita membahas yang bagaimana to the point untuk bisa makrifatullah. Gitu guys. Betul ya? Oke guys. Guys goblok dimanapun berada. Ya, hanya Mr. TM yang pintar. Kata siapa? Kata cocotnya Mr. TM sendiri. Yang Mr. TM ini brilian, baik hati dan tidak sombong. Ngeri-ngeri sedap, menggelidik ya. Just kidding, auto glowing. Walaupun kita ngomong yang enggak penting. Oke. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube Taklim Ma'rifat. Mari kita bangun channel ini agar lebih bermanfaat dan membombardir dunia dengan dogma-dogma yang sontoloyo itu. Betul nggak? Suksma. Puji Tuhan. Haleluya. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.